Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrisa Dita Farania dari kelas C, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Martina Perwaningdiah, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang telah membimbing saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi informasi kepada kalian semua tentang apa sih yang disebut dengan konsep SMART itu. SMART, S-M-A-R-T sendiri merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable or Achievable, Realistic or Relevant, and Timely or Time-bound. Istilah SMART ini pertama kali dicetuskan oleh seseorang bernama George T. Doran pada tahun 1981. Aku belum lahir. Konsep SMART ini ditujukan untuk membantu seseorang dalam mencapai target maupun tujuan yang diinginkan, terutama jika kita berbicara mengenai manajemen. Nah, setelah kita membahas definisi singkat mengenai apa sih konsep SMART itu, lalu bagaimana dengan penerapan dari konsep SMART ini? Pertama, ada spesifik, jelas, dan khusus. Jika kita mengerjakan suatu project, kita harus punya tujuan yang jelas, spesifik, dan juga khusus. Contoh, saya sebagai panitia dalam lomba cerdas cermat di sekolah tidak hanya bercita-cita ingin menyukseskan acara tersebut, tetapi juga bagaimana cara saya bisa menyukseskan acara tersebut, apa saja langkah-langkah yang harus saya lakukan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 5W1H. Aku yakin kalian pasti kenal dengan istilah ini ya. Kedua, ada measurable atau terukur. Terukur di sini yang dimaksud adalah mengukur seberapa jauh kalian mengerjakan proyek tersebut atau kemajuannya seperti apa. Contoh, saya sebagai koordinator seksi acara dalam lomba cerdas cermat di sekolah mengevaluasi kembali apakah rundown yang telah saya kerjakan itu sudah sesuai atau belum. Jika belum, saya harus mengoreksinya kembali sampai benar-benar betul. Yang ketiga, ada achievable or attainable, dapat dicapai. Tujuan yang telah kita tetapkan harus bisa dengan mudah dicapai tanpa perlu proses yang ribet-ribet. Nggak perlu berbelit-belit, karena semakin berbelit-belit maka akan semakin sulit bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut, dan ujung-ujungnya adalah I'm give up. Contohnya, saya sebagai koordinator seksi acara dalam lomba cerdas cermat di sekolah mempertimbangkan jika lebih baik saya ambil MC dari siswa sekolah saya sendiri yang lebih affordable daripada harus mengambil MC dari luar dengan harga yang jauh lebih mahal. Jika ada cara yang lebih mudah, why not? Keempat, ada realistic or relevant, masuk akal. Tujuan dan target yang ingin kita capai haruslah masuk akal dan juga bermanfaat tentunya. Contoh, saya sebagai koordinator seksi acara dalam lomba cerdas cermat di sekolah mengundang juri-juri yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, bukan hanya dari orang biasa ataupun dari guru-guru pada umumnya. Selain itu, saya sebagai koordinator juga melarang keras adanya penyuapan demi kesejahteraan bersama. Apa sih? Kelima, ada timely or time-bound, tepat dalam waktu. Jika kita mengerjakan suatu project, kita harus punya tepatan waktu kapan kita mulai dan kapan kita harus mengakhiri. Istilah ini sering disebut dengan deadline. Contoh, saya sebagai koordinator seksi acara dalam lomba cerdas cermat di sekolah sudah harus mengkoordinasikan kepada MC H-3 sebelum acara, sudah harus punya naskah teks MC dan juga harus latihan secara intensif seperti itu. Nah, dari konsep SMART yang telah saya terapkan tadi, alhamdulillah ternyata konsep itu bisa berhasil. Selain itu, juga dibutuhkan yang namanya solidaritas dan juga kerjasama antar anggota supaya tujuan tersebut bisa tercapai. Saya sebagai koordinator seksi acara juga harus bisa yang namanya mengantisipasi dan juga mengimprovisasi kalau di tengah jalan terdapat kendala, entah itu kendala teknis, juri berhalangan untuk hadir, ataupun kendala-kendala lainnya.
Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep SMART. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.